Nanti orang langsung di langsung ya ke diving. bawah laut ya. Jadi mermaid. Tabe apa tuh riwaya, baku dapat lagi dengan kita di podcast Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Batata, bahas data dengan kita. Oke, terima kasih para penontonku yang setia, dan untuk podcast edisi ke-10 kali ini, nih waktu cepat sekali berlalu, nggak dapat rasa, so edisi ke-10, rasa-rasanya tuh susunas yang edisi pertama baru minggu lalu udah baking. Dan untuk edisi ke-10 kali ini, kita mau bahas tentang satu topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya, yaitu pariwisata Sulawesi Utara. Dan yang pasti kita nyedak buat cerita sendiri, kita mau undang dulu kita pe teman Erna Kusumawati. Selamat datang Erna. Jadi orang saat ini mau bahas tentang pariwisata. Oke, mulai Jo ya, langsung ya. Nah, Kak. boleh mau cerita sedikit ini apa dang yang baking orang pe Provinsi Sulawesi Utara yang tercinta ini jadi destinasi wisata yang unik di Indonesia. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak untuk di podcast ini. Jadi Kak, Sulawesi Utara itu, Torang itu salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Karena Torang itu punya kombinasi ya Kak, dari kekayaan alam, budayanya, terus keanekaragaman hayati yang jarang ditemukan di wilayah lain gitu. Oh, wow. Bahkan Kak, Kombinasi yang unik. iya, Torang punya kombinasi. Jadi Kak, di Indonesia itu Torang ada 10 destinasi pariwisata prioritas dan salah satunya itu Sulawesi Utara masuk. Jadi itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2024. Jadi Manado Likupang itu masuk ke destinasi pariwisata prioritas. Manado deh, Likupang. Iya, untuk Manado Likupang. Nah, jadi kalau destinasi pariwisata prioritas itu Torang itu mendapatkan percepatan pembangunan Kak dan dukungan khusus dari pemerintah gitu ya. Karena dia prioritaskan. Yes, betul. Nah, jadi kalau yang bikin Torang unik itu Kak, yang pertama Torang punya Taman Laut Bunaken. Siapa yang nggak tahu Bunaken? Nah, iya. Jadi Bunaken itu Kak surga wisata bahari, udah kelas dunia itu. Dia so diakui secara dunia. Ya, pernah ke sana? Sudah sih, pergi DP Pulau Mar kalau ke dalam laut dan samudra. Justru yang bagus itu DP bawah laut, karena dia surga bawah laut Kak. Menurut yang kita dengar-dengar begitu. Abis podcast nanti orang langsung di diving. Ke bawah laut ya. Jadi mermaid. Oke. Nah, kalau di Sulawesi Utara sendiri kan menurut data BPS, bagaimana DP perkembangan pariwisata dalam beberapa tahun terakhir ini? Kira-kira 2 atau 3 tahun terakhir itu perkembangan pariwisata di Sulawesi Utara bagaimana? Ya, jadi kalau untuk perkembangan pariwisata, Torang itu setiap bulannya ada rilis. Setiap bulan dirilis data pariwisata. Jadi yang pertama itu Torang ada data kunjungan wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara. Ya, jadi wisatawan mancanegara itu atau Torang singkat Wisman ya Kak ya. Jadi kalau Wisman itu bukan Wisman baking cookies. Aduh, bukan kan semua dekat Desember ya. Jadi terngiang-ngiang gitu Wisman itu. Nah, jadi kalau Wisman itu orang luar negeri yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Jadi kita, luar negeri yang datang ke Sulawesi Utara. Turis gitu ya, warga negara asing, dan kita datanya itu di titik kedatangan di Bandara Samratulangi, karena kita punya Bandara Internasional Samratulangi ya, itu Bandara Internasional. Oke. Ya, jadi kalau untuk perkembangan 3 tahun terakhir ini Kak, khusus Wisman naik-naik terus. Naik terus ya? Ya, jadi kalau di tahun 2023 itu kunjungan Wisman itu 34.190 kunjungan. 34.190 kunjungan. Baru di 2024 naik Kak, jadi 34.316 kunjungan. 2025 lumayan, naik sedikit ya. Baru di 2025 lumayan nih naiknya lagi. Itu jadi 40.561 kunjungan. Itu data dari Januari sampai September 2025 Kak. Luar biasa dari perkembangan Kang. Ya lumayan ya Kak ya, naiknya 18 signifikan. Nah, itu Wisman. Terus? Itu untuk Wisman. Nah jadi kalau untuk Wisman ini Kak, memang kan Torang itu di Sulawesi Utara jaga bikin event-event ya. Event pariwisata ya. Nah, ada kan orang selama tahun bikin
Aktif. Nah, jadi kalau torang teh event pariwisata yang di Sulawesi Utara itu ada 2 event yang tarafnya so internasional Kak. Jadi pertama itu ada TIF, Aktif. yang kedua Pesona Selat Lembeh. Nah, jadi itu TIF Turnamen itu Tomohon International Flower Festival. Jadi di situ ada karnaval ya, kendaraan-kendaraan hias. hias bunga-bunga. Nah, bunga-bunga semua itu ya. Jadi kan itu dari luar negeri juga Datang jadi peserta, meramaikan. ada yang jadi peserta, ada yang jadi peserta, ada yang penonton. Nah, gitu Itu juga ramai kalau sekali itu. Festival Pesona Selat Lembeh. Jadi itu yang di Bitung, Kak. Yang di Bitung itu. Ya, itu untuk event-event Event-event internasional ya, internasional. dan itu bisa menarik Wisatawan wisatawan mancanegara. ke Sulawesi Utara. Lalu data yang kedua Kak, orang punya data wisatawan nasional. Wisatawan nasional. Nah, jadi kalau wisatawan nasional itu dia penduduk Indonesia. Yang ke luar negeri. Oh. Nah, jadi misalnya Kebalikan berarti Kak Gita atau kita pergi di sana Cina misalnya. atau Kak Gita ada ikut event lari di lari dari Australia gitu ya. Nah, itu Kak Gita bisa tercatat sebagai Wisnas gitu ya. Nah, untuk Wisnas ini selama 3 tahun terakhir memang berfluktuasi ya Kak ya. Jadi kalau dari 2023 itu torang kunjungan Wisnas ya, itu mencapai 11.270 perjalanan. Jadi ini datanya dari Januari sampai September ya Kak ya. Januari sampai September 25. Nah, lalu kalau di 2024 itu naik Kak, naik sedikit jadi 11.592 perjalanan. Cuma di 2025 ini agak turun ya. Turun 5% jadi 10.924 perjalanan ya. Jadi tidak sama tadi naik-naik terus tadi yang wisatawan mancanegara naik-naik. Ini malah turun ya. Menurun ya. Gitu. Terus yang ketiga orang punya data wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara itu. Nah, jadi wisatawan Nusantara ini penduduk yang melakukan perjalanan bisa di antar kabupaten kota di Sulawesi Utara atau bisa ke luar wilayah Sulawesi Utara. Ya, kayak kita pergi di apa misalnya Tomohon Kah, iya betul. Itu termasuk termasuk karena keluar kota kan antar kabupaten kota. Iya. Atau bisa juga misalnya kakak pasiar ke Jakarta karena kan itu masih di dalam Indonesia ya. Nah, itu masuk Wisnus. Ya. Jadi kalau untuk Wisnus ini orang lihat data 3 tahun terakhir itu sangat meningkat signifikan Kak. Banyak orang yang kesana kemari. Ya, banyak orang pasiar berarti ini ya Kak ya. Oh iya. Jadi kita lihat kalau data dari Januari sampai Septembernya ya Kak ya. Di tahun 2023 itu orang jumlah perjalanan Wisnus dari Sulawesi Utara itu sebanyak 4.032.860 perjalanan. Banyak sekali yang melakukan perjalanan. Nah, terus naik lagi Kak di tahun 2024 jadi 6.175.402. Bagaimana dengan 2020? Nah, 2025 ini dari kita lihat Januari sampai September ya Kak ya. Tadi kan 6 jutaan toh. Nah, sekarang yang 2025 jadi 10 juta. 10.567.411 sekali peningkatan kan. Wow. Banyak sekali orang yang melakukan perjalanan antar kota, antar kabupaten, antar provinsi dalam wilayah Indonesia. Entah itu bisnis kah atau wisata jalan-jalan Kang. Luar biasa. Betul, ya. Jadi kalau untuk Wisnus ini Kak, dia memang ada momen-momen tertentu. Jadi kan orang memang rilis data setiap bulan ya. Jadi orang bisa lihat di momen Idul Fitri atau Natal itu biasanya dia melonjak tinggi. Nah, ini kan dekat-dekat Natal nih pasti. Nah, tambah lagi biasanya akan melonjak tinggi. Banyak yang mau pulang kampung tuh kata tuh. Belum lagi kalau orang kan setahun ini lumayan banyak ya Kak ada Thanksgiving. Oh iya betul sekali. Cara pengucapan. Nah, itu meningkatkan juga kunjungan Wisnus. Karena kan orang pasti pasiar kan? Pasiar, iya. Misalnya dari kita dari pasiar pengucapan di Minsel itu paling ramai. Sampai macet ya. Macet sekali. Itu yang bikin meningkat Kang dari tahun ke tahun. Lalu yang terakhir orang juga ada pendataan Kak setiap bulannya. Jadi BPS Kabupaten Kota itu orang mendata ke hotel-hotel. Jadi baik hotel bintang maupun non bintang. Dan itu menghasilkan data tingkat penghunian kamar. Nanti lengkapnya
cek nih di di website website. di sulut.bps.go.id. Nah, kita lanjut nih untuk pertanyaan Oke. selanjutnya. Kira-kira ini dalam konteks sebagai masyarakat, bagaimana keterlibatan masyarakat terutama yang ada di sekitar tampak-tampak wisata yang apa ini? Dorang kan ada dekat di situ tuh, apa yang dorang boleh mau baking supaya ini tempat wisata ini boleh jadi lebih maju, berkembang dan terkenal. Ini dari sisi orang sebagai masyarakat, apa yang orang boleh mau baking? Ya, oke. Jadi memang keterlibatan masyarakat lokal ini Kak ya di Sulawesi Utara ini sangat penting Sangat gitu Kak ya. Itu penting. jadi kunci loh Kak. Nah, jadi kunci untuk pengembangan pariwisata Pariwisata. kita. Karena kan kita maunya pariwisata kita itu tetap berkelanjutan ya. Bukan cuma saat ini tapi berkelanjutan sampai nanti ke anak cucu kita dan berkualitas juga ya gitu. Jadi untuk wisata kita kan memadukan keindahan alam ya dan tentunya kita perlu kearifan lokal. Oh iya betul gitu ya. sekali. Nah, jadi kalau keterlibatan itu yang pertama bisa ke pelestarian dan promosi budaya gitu ya. Jadi masyarakat lokal itu contohnya pementasan tari Kabasaran ya, Iya, itu kan yang sampai sering-sering ke pernah istana lihat. kan. Iya betul sekali. Tari Kabasaran, terus tetap melestarikan kebudayaan Kang. baru orang juga bisa mengembangkan desa wisata. Jadi kan seperti kita bilang tadi di Minahasa Utara itu kan jadi destinasi pariwisata prioritas. Nah, di situ kan sebanyak desa-desa wisata. Nah, masyarakat itu bisa berpartisipasi aktif untuk mengelola desa wisata di situ. Turut serta mengelola misalnya dorang bikin makanan ya, produk-produk lokal. Tinutuan. Iya yang betul. biasa orang bilang bubur Manado. Tinutuan pasti kan ada DP temang-temang toh. Pisang goreng, Nike, perkedel Nike, atau bakwan, tahu goreng. Nah, jadi masyarakat berpartisipasi di situ Itu toh. kan, betul Karena sekali. kan di Sulawesi Utara itu Kak, selain tadi wisata bahari, nah wisata kuliner itu juga yang dicari oleh wisatawan. Jadi terlibat dalam hal itu ya. Terus masyarakat juga bisa bikin kerajinan tangan Kak. Kerajinan tangan itu Jadi kan kalau misalnya cenderamata, oleh-olehnya. Begitu juga penginapan atau homestay gitu kan, atau jasa pemandu wisata, terus jasa wisata kayak perahu, kapal-kapal untuk biasanya kan kalau wisatawan di sini itu dorang paling suka itu diving ya. Ya, jadi butuh kan jasa pemandu wisata. Dan untuk jasa transportasinya kan, karena kan untuk ke spot diving itu kita perlu transport juga pastinya ya. Berenang sampai. Dan yang terakhir itu pengelolaan lingkungan Kak untuk keterlibatan utama. Jadi orang harus jaga kebersihan lingkungan. Itu paling utama. Bagaimana orang mau tertarik mendatang kalau tuh lingkungan? Iya betul sekali. Oke. Nah, di saat ini kan apa kira-kira kita bukan mau bilang sebagai masalah, tapi lebih ke tantangan terbesar yang dihadapi khususnya dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di Sulawesi Utara. Apa DP tantangan dan strategi apa yang kira-kira boleh mau baking for mau tunjang ini pariwisata? Ya, jadi untuk tantangannya itu Kak, yang pertama itu orang keterhubungan antar daerahnya ya Kak ya. Jadi kayak kalau di Sulut kan bisa lewat bandara, terus bisa lewat darat ataupun lewat laut. Nah, jadi orang tantangan itu keterbatasan Kak, rute akses internasional. Iya gitu. Terus belum lagi orang itu kayak ada fluktuasi jadwal penerbangan Kak. Jadi kan tetap penerbangan itu kan tergantung peminat ya. Jadi kalau misalnya kadang kayak peminat dikit, jadi hilang nih penerbangannya gitu kan. Nah itu orang keterbatasan kayak. Terus itu juga untuk akses kayak akses darat gitu Kak. Misalkan orang mau ke tempat wisata, pasti kan orang butuh jalanan yang bagus gitu ya untuk menunjang. Nah itu orang tantangan di situ memang itu perlu untuk ada investasi juga Kak ya dari pihak luar ataupun kerjasama dari berbagai dengan pihak maskapai ataupun dari ini ya untuk peningkatan infrastruktur ya. Terus yang kedua itu orang tantangan di kualitas SDM pastinya Kak, karena ini ya Kak ya, orang kan butuh pelayanan kepada wisatawan ya. Masyarakat bersentuhan langsung dengan tamu-tamu yang datang tuh berkunjung di tempat wisata.
Jadi untuk keterbatasan kualitas SDM itu dari segi pelayanannya, terus bahasa. Setidaknya orang so tahu. Iya. Hello, oke, thank you, welcome. Nah, masalahnya Kak, di Sulawesi Utara itu wisatawan kita kan paling banyak dari Tiongkok. Oh, bukan yang Nah, barat-barat. Ni hao ma. itu. Ini. Oke, lanjut. Mohon maaf. Intermezzo. Jadi kalau wisatawan Tiongkok itu Kak, biasanya dorangnya nggak bisa bahasa Inggris, jadi orang harus mengembangkan diri, belajar bahasa Mandarin, walaupun cuma ni hao ma kan. Atau Kalau orang Jawa, orang datang, oh my god. Gitu ya. Jadi terutama itu yang di desa-desa wisata ya. Karena kan dorang mau berinteraksi dengan wisatawan, jadi dorang mau tanya-tanya, mau belok kiri, mau belok kanan, dorang atau dorang mau beli jawab makanan. Nah, iya, kan, nah betul itu. sekali. Jadi itu strateginya ya harus meningkatkan kualitas SDM-nya ya. Bisa lewat pelatihan gitu ya kayak atau kolaborasi dengan perguruan tinggi pariwisata gitu. Nah, terus untuk tantangan yang ketiga nih Kak ya, itu sebenarnya ini bukan cuma masalah di Sulawesi Utara sih, karena sudah mendunia mungkin ini ya. Jadi pengelolaan lingkungan Kak. Jadi kita tahu sendiri kan orang ikon pariwisata apa? Bunaken. Iya. Nah, masalah utamanya itu adalah sampah Kak di laut. Jadi ada yang buang sampah sembarangan ya. Iya. Terus juga ada potensi over tourism gitu Kak. Misalnya di satu titik yang rame sekali kan jadi banyak turis. Nah, karena dia viral mungkin jadi banyak sekali orang yang datang ke situ kan. Jadi memang kalau untuk sampah ini itu juga menjadi keluhan juga Kak. Jadi kan orang tiap bulan itu ada pendataan ke Wisman ya, Wisman yang berkunjung ke Sulut. Jadi dorang mengeluh salah satu keluhan dorang ke orang petugas pencacah itu ini apa? Orang kan suka diving, pas orang diving ada sampah di dasar laut. Itu sayang sekali kan. Kayaknya perlu ada perhatian khusus dari semua pihak. Iya betul itu. Lalu yang terakhir itu tantangannya adalah promosi yang belum merata Kak. Nah, itu kayak jadi gimana kalau itu? Kayak orang kan sekarang fokusnya di Manado dan di Kupang kan karena destinasi prioritasnya di situ. Cuma orang tuh harus kembangkan lagi sekitarnya seperti tempat wisata di Minahasa. Perhatikan juga di daerah-daerah lain kan, daerah-daerah lain itu punya potensi gitu Kak. Biar meratakan. Ya, jadi itu butuh kerjasama juga ya Kembali ke kerjasama semua pihak dukungan gitu. Biar semua untuk mempromosikan wisata. Oke, nih terakhir nih sebagai bagian, Erna kan sebagai bagian dari BPS yang menghasilkan data pariwisata di Sulawesi Utara, harapan Erna sendiri bagaimana Dang? Dengan apa pesan for masyarakat dalam rangka menunjang, mendukung pertumbuhan pariwisata di Sulawesi Utara? Nah, jadi kalau pertama harapan ya Kak ya, tentunya sebagai orang yang setiap bulannya memantau ya angka-angka kunjungan wisatawan ini, harapannya tuh untuk pariwisata Sulut bisa semakin dikenal, meningkat terus, ini kan semakin dikenal di dunia. Terus yang utamanya itu pastinya pariwisata itu bisa memberikan dampak nyata gitu Kak untuk masyarakat di sekitarnya ya. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi serta untuk kesejahteraan masyarakat kita ya, dan pariwisata itu bisa terus berkelanjutan gitu. Jangan cuma di saat ini kan, tapi terus berkelanjutan untuk anak cucu kita nanti gitu ya Kak ya. Lalu kalau untuk harapannya lagi Kak, pertama kan kita ada destinasi pariwisata prioritas yang Likupang. Nah, jadi harapannya itu Likupang itu bisa menjadi dalam tanda kutip Bali baru gitu ya Kak ya. Who knows? Siapa tahu kan tuh kan. Apalagi kan sekarang di Likupang sudah mulai ini ya, ada investasi pembangunan hotel maupun resort gitu. Terus gitu juga untuk harapan di akses dan konektivitasnya bisa lebih banyak lagi mungkin penerbangan internasional ataupun penerbangan antar wilayah yang bisa menghubungkan ke Sulut gitu Kak. Baru berikutnya untuk
pesan ya Kak ya. Pesan for masyarakat sendiri bagaimana? Ya, jadi pesan untuk masyarakat Sulawesi Utara ya, mungkin yang menonton podcast ini gitu ya. Jadi sebenarnya kan Tuhan itu memberikan torang berkat yang sangat Luar biasa. ya dengan keindahan alam Keindahan Sulawesi alam. Utara ini. Jadi mari torang itu Keindahan alam, mensyukuri kekayaan ya. juga. Jadi torang mari mensyukuri atas berkat yang Tuhan Tuhan kasih ini dengan cara torang menjaga kebersihan di Itu yang paling Sulawesi simpel Utara. Iya, terus orang juga melestarikan kearifan lokal. Jadi kan orang itu masyarakatnya ramah gitu ya Kak ya. Pertahankan itu keramahan dan Itu harus hospitality. dipertahankan. Gitu juga orang bisa berpartisipasi dalam industri pariwisata seperti tadi menyediakan kulinernya. Baru orang juga bisa melakukan promosi ya. Biasa kan masyarakat pasti sekarang ada lah medsos kan. Jadi misalnya tiap masyarakat ke tempat wisata mana, nah kan bisa promosi, kita ada di promosi. sini, ini di tempat bagus sekali. Supaya orang pariwisata ini semakin berkembang lagi ke depannya, dan harapannya kan memang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar tempat pariwisata itu. Oke, luar biasa untuk pembahasan kali ini tentang pariwisata, tapi karena keterbatasan waktu, orang sudah hidup sampai di sini. Pokoknya Bapak Ibu, Nyong Nona, semua masyarakat di Sulawesi Utara yang butuh data entah pariwisata atau data apapun, silakan datang berkunjung di PST BPS Provinsi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus, atau kalau sibuk bisa kembali kunjungi terang website di sulut.bps.go.id ya. Oke. Sampai di sini dulu Terang P Podcast edisi ke-10 dengan judul tema pariwisata. Nanti baku dapat ulang lagi di tema berikutnya yang nyanda kalah cetar Mbak Henol. Dadah Mbak. See